Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan dan Bung Harpa, Ya. 41 nama sudah ada. Sebentar lagi akan diciutkan menjadi 23. Saya agak bingung juga dengan nama yang begitu banyak. Apakah penciutan itu setelah tim pelatih ketemu dengan semuanya atau sebelum deadline-nya sudah dikurangi? Nggak mungkin kalau setelah ketemu baru diciutkan ya. Iya, Karena mereka itu kayak misalnya Ragnar itu pertandingan masih ada terakhir itu tanggal 22 malam kalau nggak salah. 22 malam. Dia mungkin perkiraan paling cepat tanggal 24-25 ya Bung Ropan ya. 24 lah. 24 Ya. lah. Jadi kayaknya kalau baru sampai dicoret kayaknya nggak mungkin secara logika. Jadi saya rasa mungkin dalam 1-2 hari ini akan ditetapkan di submit nama berapa yang akan ditetapkan, berapa yang dicoret juga, kemungkinan 26. Dan kemudian nanti seperti biasa 23 masuk DSP. Ya kita nggak tahu rotasinya seperti apa. Jadi pengurangan itu berdasarkan apa, Bung Ropan? Ya, John Herman kan akan mengumpulkan mereka. Tidak mungkin kalau mereka tidak berkumpul dan latih bersama tiba-tiba langsung dicoret. Untuk apa? 41 tiba-tiba nama itu muncul, kemudian tidak berlatih bersama, dia tidak lihat dulu. Itu kan habis lebaran itu semua baru bisa berkumpul. Mungkin di 23, 24. Yang Eropa belum kumpul. Ya, Eropa kan belum. Ya. Jadi mungkin akan datang di 24 semua berkumpul. Kalau lokal mungkin sudah bisa 23 sampai 25, 26. Oke. 26 diputuskan. Sehari bahkan sebelum pertandingan tuh bisa diputuskan siapa yang akan masuk. Tidak mungkin baru berkumpul satu hari tiba-tiba langsung menciut 18 dicoret. Yang dari mana dia bisa melihat itu kan? Dia mungkin butuh 3 hari dari situ untuk bisa melihat. Tapi kalau menurut saya sih sudah tahu siapa yang akan masuk. Iya, 95% kita udah tahu lah siapa. Udah tahu. Setuju, lah. betul, Om Boy betul. juga pasti tahu lah siapa-siapa yang masuk. Oke. Ya, Jahit Masuk, Ses, kan Verdong, udah Dik, pasti udah itu. pasti lah. Oke, Itu. kalau kita bicara penjaga gawang, karena ini kan sempat rame juga, ya kan? 3 penjaga gawang yang dimunculkan dari Liga Super ini kan menarik, ya kan? Nah, 2 nama sudahlah, kita sudah sepakat, semua orang juga udah tahu kemampuannya. Tapi mencari satu kan, tidak mungkin 2 kan, Bung Tidak Ropan? mungkin. Iya. Bung Ropan lihatnya siapa? Ada Cahya di situ, ada Hernando, Nadeo sama Nadeo kan. Kalau melihat dari 3 ini kan sementara kalau bicara di Liga Super, ya Nadeo ada di atas. Ya. Pertama mungkin Teja kan, yang tidak dipanggil itu. ya. Yang punya 15 clean sheet. Ya. Kemudian mengejutkan bahwa Cahya masuk. Mungkin saja karena dia usia muda. Diberikan kesempatan untuk bisa ada di dalam persaingan dengan Nando dan dengan Nadeo. ya. Tapi kalau bicara fair, dari segi pengalaman ya, saya pikir Nadeo. untuk saat ini Nadeo ya akan masuk. Bukan berarti Cahya dan Nando tidak bagus. Tapi kan hanya perlu 1. Tidak mungkin 3-3 masuk kan? Iya. Jadi itu. Jadi kalau bicara 1, ya Nadeo. Lain halnya kalau ada Teja misalnya. Wah rame tuh. Bisa aja Teja yang masuk. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan juga tiba-tiba muncul kejutan besar. Cahya yang masuk. Untuk memberikan kesempatan buat dia kan. Untuk bisa main sebagai di starting 11 ya. Selama ada Emil dan Martin Pas ya susah. Ya. Tapi untuk diberikan kesempatan tiba-tiba dia muncul, dia kan belum pernah masuk di level senior. Yang masuk di level senior adalah Nando dan Nadeo. Ya. Nah sekarang bisa saja itu terjadi. Walaupun mungkin dia tidak akan bermain, di FIFA Series kan cuma 2 pertandingan. Ya. Ini akan menjadi milik pergantian antara Martin Pas dan Emil. Iya. Tetapi diberikan suatu kesempatan untuk dia bisa belajar banyak. Iya, bagus Ada juga 2. Bung Bisa Harpa aja. kalau Cahya ini. Karena Cahya ini kan proyeksinya U23 juga. Iya. Ya. Iya. Yang juga dilatih oleh John Herman. John Herman. Sebenarnya yang menarik gini, karena FIFA Series kali ini kan maknanya banyak ya. Satu, memang untuk melihat secara umum tim nasional senior ini seperti apa di bawah penjaga gawang. Tapi juga ada kepentingan nanti Juli sampai Agustus itu untuk AFF. Dan itu kemungkinan Martin Paes dan Emil itu agak Tidak sudah main. dipanggil. Iya. Artinya yang jadi deputi, yang jadi penjaga gawang utama itu antara Nadeo atau Hernando Ari. Ya kalau kita mungkin nggak perlu sepakat ya, tapi antara inilah 2 ini. Jadi kiper ketiga ini kan yang menarik, makanya sempat rame kenapa Teja Pakualam nggak dipanggil, padahal dia paling banyak clean sheet. Kalau saya melihatnya dari kacamata John Hartman, karena Teja Pakualam bagus, tapi memang klubnya juga Persib secara pertahanan mendukung kuat dan gaya bermain Bojan Hodak itu memang pragmatis. Jadi memang 1-0 dia bertahan. Iya. Jadi secara Plus kondusif buat Teja ya. Iya, jadi dia lebih gampang kan untuk clean sheet, walaupun dia tetap bagus juga. Dan yang ketiga alasannya kenapa menurut saya John Hartman memilih kiper lokal ini bukan Teja, karena dia pikir-pikir Teja umur 31-32.
Maksudnya mendingan saya bawa Cahya Supriyadi yang usianya 22 atau 23, 23, ya. 23 yang suatu saat ini lebih untuk ke jangka panjang. Toh untuk jangka sekarang kan sudah di cover Nadeo sama Hernando. Jadi Teja nih sorry to say mungkin 2 tahun lagi pun masih ada pengganjalnya Nadeo sama Hernando. Jadi lebih baik saya bawa Cahya Supriyadi. Itu yang menurut saya mungkin akhirnya John Hartman memilih memanggil Cahya Supriyadi dibandingkan Teja. Jadi bukan soal bagus gak bagus, Teja sangat bagus. Cuman mungkin dia melihat prioritas. Cahya masuk di Iya, dia inti juga per bisa nih, Bung. PSIM, Iya. 8 clean sheet, dan bisa saja dia akan masuk sana. Ya bisa saja saya bilang. Dan kalau bicara apa yang Harpa bilang juga tadi, saya pikir begini. Teja oke, usia 31. Tetapi kapan lagi dia punya kesempatan? Belum tentu dia akan main sebagus ini dibandingkan pada musim depan. Nggak ada jaminan. Jadi kalau memang mau diberi kesempatan, ya mungkin saat ini atau di saat pas dan Emil tidak ada di AFF. Mungkin dipanggil untuk bisa bersaing di sana. Ya bisa aja. Karena kalau untuk tahun depan juga agak sulit. Kalau dia bisa sebagus sekarang. Dengan clean sheet yang begitu banyak. Jadi kalau AFF itu kita punya banyak, ada 4 kiper bisa masuk. punya 4 atau 5 kiper. Iya. Nadeo, Hernando, Cahya, Teja. dan Teja. Nah, ini yang menarik sebenarnya kan. Nah, ini pun satu harus dipangkas juga kan. 3. Iya. Bahkan kalau kita masukin ada satu lagi sebenarnya, Sirus Margono. Walaupun dia nggak pernah main di Persija, kita juga nggak ngerti nih kenapa nih. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau kita balik lagi ke FIFA Series, ya 1-2 udah lah ya, Emil sama Martin Paes. Sebenarnya kiper ketiga ini bisa jadi menunjukkan bahwa siapa nanti yang akan mengawal gawang Garuda saat AFF nanti. Ya kalau kita sepakat kemungkinan besar satu kiper ini di luar Emil sama Martin Paes, kemungkinan antara Nadeo sama Hernando. Kalau mau dikerucutkan lagi, feeling saya Nadeo. Karena tadi Bung Ropan sudah menjelaskan dia bagus, save-nya paling banyak. Kemudian timnya juga memang banyak kena serangan kan. Jadi lebih teruji dan usianya juga cukup muda, posturnya juga cukup bagus gitu. Jadi di bawah Mister Gawang ini saya nggak tahu apakah Juni nanti ada 1 kali lagi FIFA Matchday. Ada, itu FIFA Matchday 1 sampai 9 Juni kalau salah. Atau bisa juga nanti untuk yang Juni itu 1 sampai 9 Juni itu baru dipanggil tuh kiper-kiper seperti Teja, Cahya, Nadeo dan Hernando. Mungkin bisa juga di situ. Gimana Bung Roman? Kalau dicari satu ya Nadeo ya pantas lah untuk bisa masuk. Pengalaman dia kan di tim nasional udah oke. Karena harus dipilih satu untuk mendampingi Martin Paes dan Emil. Jadi untuk yang sudah pengalaman yang bermain di Liga Super sedang bagus setelah Teja adalah Nadeo. Dan saya pikir wajar dia untuk bisa masuk dan dipilih oleh John Herman. Namun kembali kita harus serahkan semua ke pelatih kan. Itu yang saya bilang tadi, bukan tidak mungkin tiba-tiba Cahya malah yang kita tidak tahu sama sekali kadang-kadang tiba-tiba muncul Cahya. Wah, ini kan artinya kasih kesempatan sekali-sekali bisa saja. Walaupun kita sudah bicara sekarang bahwa Nadeo yang ada di atas di antara 3 kiper itu. Gitu, habis itu Nando baru Cahya. Itu boy. Kalau Bung Harpa sendiri pilihannya satu kiper ini yang menemani Emil sama Nadeo sih ya. Nah, saya pikir mayoritas ya, walaupun nggak semua ya. Mayoritas mungkin Nadeo, karena tadi udah disampaikan Bung Ropan, Nadeo memang penampilannya sedang sangat bagus. Kemarin terakhir kalau nggak salah lawan Persija ya juga. Lawan Persija penampilannya bagus banget. Terus lawan waktu ngalahin Persebaya, Persib juga. Memang dia sangat konsisten lah. Saya pikir tidak sulit untuk melihat Nadeo yang punya kesempatan atau ada di pole position untuk mendampingi Emil dan juga posturnya nggak kalah dengan Martin Paes, tinggi 180-an. Tinggi 189. 189 tinggi. 3 loh. Usia 28 tahun. Iya. Dari sejak 2021. Berarti memang jam terbangnya tinggi sekali. Iya. Dan kan Hernando Ari bagus, tapi memang sekarang agak sedikit turun lah ya. Jadi dan kita nggak pernah tahu ya, bukan kita berharap. Ini keadaan ini kan cukup positif, ada banyak pilihan. Amit-amit ada yang mungkin cedera atau apa menjelang AFF atau apapun itu kan kita banyak pilihannya gitu. Oke, berarti ada kesempatan buat kiper-kiper kita yang di Liga Super di Piala AFF ya? Iya, itu kesempatan paling bagus. Bertarung keempat kiper ini. Bahkan mungkin di FIFA Matchday masih bisa diberikan kesempatan. Ya, di FIFA Matchday walaupun memang ada Emil mungkin bisa datang sama Martin Paes, tapi mengapa tidak kan? Untuk bisa bermain di FIFA Matchday. Nah, Bung Harpa, kita berlanjut ke lini belakang nih. Ini juga menarik ini. Ada berapa nama sini? Jay Itses, Kevin Disch, Dian James, Elkan Bagot, Justin Hapner, Nathan Chow, Rizky Ridho. Bagus-bagus semua sebenarnya. Donny Tri, Sandy Walsh, Fajar Faturrahman, Muhammad Ferrari, Yance Sayuri. Iya, dipilih ya. Dipilih. Tapi paling tidak ada sekitar 4 nama.
atau 5 yang akan dicoret? Ya, memang pelatih kan bukan seperti tukang es krim ya, bikin semua orang senang kan. Iya. Pasti ada yang kecewa. Nggak mungkin pemain nggak dipilih itu nggak kecewa. Walaupun kecewanya kadarnya beda-beda. Mungkin ada yang saya nggak usah sebut nama. Mungkin ada yang sebenarnya tahu diri, gua memang saingannya masih belum pantas lah. Atau memang ada di layar kelima gitu. Dia tahu, jadi dia udah siap. Nah, yang akan jadi menarik kan ada yang in between. Mungkin secara skill, secara kemampuan dia bagus, tapi mungkin di area di situ menumpuk kan banyak. Misalnya di bek kiri ya, Bung Roban ya, itu paling banyak. Belum lagi kalau misalnya ada tambahan lagi pemain lain. Kalau nggak salah Osterwolde apa itu juga bek kiri juga kuat tuh. Iya. Banyak lah gitu ya. Jadi kadang-kadang pemain itu bukan dipanggil itu bukan hanya soal bagus nggak bagus, tapi comparable. Ya dia mungkin biasa-biasa aja, tapi pas di posisi dia kering atau lagi banyak yang cedera, ya dia dipanggil kayak gitu. Nah sementara di sisi CB, terutama CB kiri itu banyak banget. Ada Justin Hapner, ada Elkan Bagot, terus siapa lagi? Bahkan Nathan pun kalau mau ditaruh di situ di LB bisa. LB ada dia, ada Verdong, ada Dean James. Oke, Bung Ropan, saya coba mencatat nama yang populer banget, udah pasti jam terbang juga tinggi seperti Itses, ya kan? Elkan, Justin, Rido, dan Sandy Walsh. Kevin Dix juga. Iya. Ada 5 nama itu. Kalau bicara di belakang, mungkin di center back itu bisa 4 sampai 5 pemain. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Ya. Di kanan 2. Di kiri 2. Iya. Untuk di belakang. Kalau mau ambil di 23 kan nama. Di kanan itu kalau Kevin Dix bergeser di kanan, berarti akan dia sama Sandy Walsh yang akan masuk. Kalau dia karena Kevin Dix juga kan bisa ke tengah. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Di Gladbach saat ini bahkan dia bermain di kiri. Iya. Ya. Cuma itu 2 di kanan itu ya? Iya. Oke. Di kanannya. Makanya ini bagi John Poolnya di atas tuh 2 itu ya itu ya? Itu. Di bek kiri, makanya Verdong itu di list masuk ke tengah. Ke tengah, Bung. Sama Jordi Amat. Iya. Kalau Jordi Amat ke belakang, itu akan full. Nggak akan mungkin dia masuk di posisi bek tengah. Iya. Dia ke tengah. Verdong juga ditarik ke tengah ketika Tom Haye nggak bisa main kan. Bung Ropan, stop dulu. Kita break lagi ya. Nanti teruskan ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.